Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada apa? Qidam bako ya. Wajib Allah bersifat qidam, wajib pula Allah bersifat bako. Qur'annya huwal awwalu wal akhiru wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajib Allah itu bersifat qidam, tidak berawal. Wajib pula Allah bersifat baqo, tidak ada akhir. Sudah jelas belum kemarin? Siapa? Arjo, jelas nggak kemarin? Lupa dia kemarin apa? Makan kipas-kipas sih, sampai lupa dia. Yang kemarin apa? Qidam baqo. Apa pengertiannya? Lupa. Allah itu nggak berawal. Bedanya apa sama akhirnya surga? Surga nggak berakhir juga.
Hah? Allah nggak berakhir, surga nggak berakhir. Bedanya apa? Surga ada awalnya, Allah nggak ada awalnya. Bakoknya coba, bakok bagi surga dan bakok bagi Allah bedanya apa? Langgeng bagi surga dan langgeng bagi Allah bedanya apa? Bakoknya surga itu dibakokkan, kekalnya surga itu dikekalkan. Bagaimana Allah mengekalkan surga? Allah mengekalkan surga bagaimana? Melanjutkan wujudnya untuk terus ada, diganti lagi wujudnya, diganti lagi wujudnya, diganti lagi, terus sampai seterusnya, sampai Allah mau kapan aja gitu. Itu namanya ada terus. Sama kayak lampu ini, lampu saya nyalakan sampai kapan? Ya sampai saya maunya kapan. Surga begitu, surga diwujudkan sama Allah dan dilanggengkan sampai Allah sampai kapan saja Allah mau. Sewaktu-waktu mau dihancurkan, ya hancur aja. Tapi langgengnya Allah, bakoknya Allah tidak dilanggengkan oleh yang lain, maka mustahil hancur, mustahil fana. Kalau langgeng bagi surga, boleh saja fana. Ini menurut akli. Jadi wajib Allah qidam, wajib Allah bakok. Terus yang berikutnya wajib Allah mukhalafah lil hawadis, wajib Allah berbeda dengan segala perkara yang baru. Wajib mukhalafah lil hawadis, wajib Allah beda dengan perkara yang baru. Kalau hanya tahu Allah itu beda, maka itu belum cukup. Selagi kita belum tahu bedanya di mana, gitu loh. Allah itu dengan makhluk beda, bedanya di mana? Nah, itu harus tahu. Bedanya pada 3 perkara. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya atau afalnya. Pegang kitabnya dong Asep, lu jangan pegang gelas melulu, baca kitabnya. Pegang kitab buat jimat doang gimana? Lu bakar aja jadi abu, lu minum gitu. Bedanya pada berapa? Pada 3 perkara. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatan. Terus yang pertama, beda Allah pada zatnya. Maksudnya zat Allah itu bukan jirim. Jirim itu apa jirim? Benda itu apa benda? Allah zatnya bukan benda. Benda itu apa? Benda itu yang bagaimana? Benda itu yang wujudnya bertempat. Benda itu yang zatnya bertempat. Bertempat itu apa? Bertempat itu berukuran secukup dirinya. Benda itu ciptaan Allah yang wujudnya itu, zatnya itu bertempat secukup ruangan seukuran dirinya. Saya wujud,
Wujud saya ya seukuran saya ini ruangannya atau ukurannya. Meja wujud ya punya ukuran sendiri. Peci wujud punya ukuran sendiri. Ini masjid wujud punya ukuran sendiri. Masing-masing yang diciptakan Allah diciptakan, dicetak dengan ukurannya masing-masing. Itu benda namanya, wujudnya zat. Mau ada di atas meja, mau ada di atas langit, mau ada di atas matahari, di atas apa saja, wujudnya pasti berukuran atau bertempat secukup ruangannya masing-masing. Nah kalau Allah wujudnya tidak butuh tempat. Allah wujudnya tidak butuh ukuran. Allah wujudnya tidak butuh pada ruangan. Kalau kita nggak ada ruangannya nggak bisa wujud. Kalau kita mau wujud harus ada ruangannya. Dicetak seukuran yang Allah kehendaki, maka masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri. Dan ukuran kita sama yang lain nggak bisa saling tuker. Saya ukuran segini, lihat ada orang yang ukurannya gede, tuker dong. Saya pengen jadi gede, ya nggak bisa. Ukuran sudah ditentukan masing-masing, nggak bisa saling tuker, nggak bisa. Jadi hatta malaikat, hatta jin, setan, bidadari, itu semuanya berada pada ruangannya masing-masing dengan ukurannya masing-masing sesuai yang dikehendaki Allah. Jadi nggak muncul sendiri, enggak. Itu namanya zat. Jadi kalau ada yang mengatakan zatnya Allah itu bertempat di atas, ya berarti dia mengatakan zatnya Allah itu butuh pada ruangan, punya ukuran, ya. Walaupun mereka pakai ayat innallaha ala arsyis tawa, tapi kita tidak boleh mengimani Allah itu ada di atas langit, nggak boleh. Kamu sampai meyakini yang demikian, iman kita bisa rusak. Kalau sampai mengatakan ya wujudnya Allah itu, zatnya Allah ya bertempat seperti kita bertempat, cuman Allah itu di langit, di atas. Maka yang meyakini demikian imannya rusak. Ada yang seperti Mu'tazilah, seperti Salafi mengatakan, oh Allah bertempat di atas, tapi tempatnya nggak seperti tempat kita lah ini. Terus gimana tempatnya? Pokoknya nggak tahu saya. Yang penting Allah itu di atas. Kalau di atas yang dipikirkan itu adalah posisi atau keberadaannya Allah, maka rusak imannya. Tapi kalau atas itu bermakna mulia, bermakna keagungan Allah, enggak sampai rusak. Kayak beginilah, saya punya atasan. Kalau saya ngomong saya punya atasan, apa orang itu harus di atas saya? Kan bukan, gitu loh. Jadi atasan itu enggak mesti posisi, gitu loh. Kalau kamu ngomong Allah di atas maknanya posisi, rusak iman kamu. Karena Allah wajib mukhalafah lil laisa kamitslihi walam yakun lahu kufuwan, wajib itu. Jadi kalau kamu masih menyamakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah ada di atas yang maknanya berposisi, rusak. Nah, pertanyaannya begini, langit itu kan ciptaannya Allah, ya. Nah, sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Keluyuran? Ngontrak?
Ya Allah nggak butuh tempat. Sebelum adanya langit bumi Allah ya keadaannya begitu. Setelah ada langit bumi Allah keadaannya ya begitu, nggak mengalami perubahan gitu loh. Bukan terus Allah tadinya mau nggak bertempat di singgasana. Setelah bikin singgasana baru Allah bertempat di singgasana. Oh ini pemahaman yang rusak. Tidak boleh kita mengimani Allah itu berada di atas singgasana. Singgasana itu diciptakan Allah bukan untuk diduduki, bukan. Singgasana diciptakan Allah sebagai tanda kerajaan ini ada rajanya gitu loh. Kan yang namanya kerajaan itu tandanya ada singgasana. Kalau ada ruangan kota enggak ada singgasana namanya apa? Pos hansip. Tapi kalau ada singgasana namanya ini kerajaan nih. Buktinya apa? Tuh ada singgasananya gitu loh. Jadi bukan terus singgasana untuk Allah duduk, bukan. Lo kira kalau Allah duduk berarti Allah berdiri segala dong nanti. Berarti Allah mengalami perubahan. Ini mustahil. Allah enggak demikian. Jadi kamu jangan jengking cuman sholat, wirid, ngaji, jangan. Kenal Allah dengan benar hingga iman kamu enggak seperti imannya orang Nasrani. Yang meyakini Allah di atas siapa? Nasrani. Yang meyakini Allah di atas siapa? Yahudi. Kalau kamu begitu, kamu sama kayak Yahudi, kamu sama kayak Nasrani gitu. Yang mengatakan Tuhan ada di dalam surga. Makanya kamu kalau ada orang Nasrani mati, bacaannya apa? Semoga pulang ke rumah Bapak Bapak itu Allah maksudnya. Dia meyakini Allah ada di dalam. Nah kalau orang Islam meyakini begitu, lah bedanya apa? Jadi kamu itu kelihatan pakai peci, sarung, sholat, tapi hatinya palang salib, kan repot. Artinya keyakinan kamu masih sama dengan keyakinannya orang Nasrani yang meyakini Allah ada di atas, bertempat di suatu tempat. Jadi kamu jangan meyakini demikian. Itu yang pertama. Yang wajib kita kenali bahwa zatnya Allah bukan jirim, zatnya Allah bukan benda, zatnya Allah bukan sesuatu yang berukur seukuran tertentu, seukuran yang diliputi oleh suatu ruang. Kayak namanya zat. Kalau kamu baca di kamus internasional, kamus nasional, kamus Indonesia, zat itu apa? Zat itu materi yang diliputi oleh ruang dan berat. Zat itu adalah materi-materi, baik itu materi benda padat atau cair atau gas, itu namanya zat. Terus punya ruangan dan punya berat. Kalau ditimbang ada beratnya gitu loh. Itu namanya zat. Itu zat secara umum begitu. Nah kalau kita ngomong zatnya Allah, ya zatnya Allah mukhalafah, mestinya nggak begitu. Lah nggak begitunya gimana? Kamu nggak perlu mencari kayak apa ya, enggak. Kamu cukup yang tidak seperti zatnya makhluk, selesai. Udah gitu aja. Nggak usah kamu rekayasa kayak apa ya, nggak usah. Nggak ada perintah, nggak ada. Perintahnya cuma suruh memukhalafahkan zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Allah katakan walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un. Cukup, tidak ada yang menyerupai zatnya Allah. Maknanya zatnya Allah bukan benda. Zatnya Allah tidak diliputi oleh ruang. Zatnya Allah tidak terukur dengan berat gitu loh. Nah, kan ada berat jenis kan. Ada zat padat, zat cair, zat gas. Makanya rusak. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu bercahaya, rusak udah. Itu waktu zaman Nabi Musa Allah menampakkan cahayanya, Nabi Musa pingsan, repot. Nah kalau Allah bercahaya kayak bemo dong Allah. Kayak bajai dong, keluar sinarnya gitu ya.
Namanya nggak mukhalafah kalau begitu. Bukan laisa kamitslihi syai'un. Nah itu cahaya yang diberitakan Nabi Musa apa? Bukan cahayanya Allah, itu cahaya hijab, pembatas antar dimensi namanya. Kalau ada orang mau masuk ke dimensi akhirat, dimensi malaikat, ada hijabnya. Hijabnya apa? Cahaya. Kalau kamu mau masuk ke dimensi itu, ya kamu harus melewati cahaya. Seperti malaikat Jibril alaihissalam tidak sanggup untuk ikut Nabi ketika mau ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Ada hijab. Jadi tiap alam itu ada alam jin, alam malaikat, alam manusia itu ada hijabnya yang membatasi mereka nggak bisa saling masuk hijab itu gitu loh. Kita nggak bisa masuk alamnya malaikat, kita nggak bisa masuk alamnya jin. Kenapa? Ada hijab. Nah Allah menghijab bukan dengan tembok. Kalau ente bikin hijab pakainya tembok, pakai cadar, pakai tirai. Allah bikin hijab nggak pakai itu, pakainya cahaya, dihijab sesuatu itu. Hingga ketika cahaya ditampilkan, hijab itu dibuka, maka Nabi Musa pingsan, terjatuh. Jadi jangan dibayangkan, Allah itu bersinar begitu terang sinarnya sampai menyakitkan, menghancurkan. Kalau begitu Allah perusak dong. Hah? Kalau Allah tajalli, berarti dunia rusak semua kalau begitu, hancur semua. Enggak beres itu pemahamannya. Buktinya Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah bolak-balik. 50 turun, 45 naik lagi, 40 turun, hancur, pingsan. Ya, jadi jangan dibayangkan Allah bercahaya Allah. Cukup kita iman Allah mukhalafah lil hawadis, wujudnya Allah bukan jirim, zatnya Allah bukan benda, bukan benda cair, bukan benda zat, bukan padat, bukan benda gas. Maknanya zatnya Allah tidak terukur dengan ruangan dan berat jenis. Itu yang pertama. Sebab zatnya perkara yang baru atau zatnya perkara yang diciptakan itu jirim. Adapun yang kedua, beda Allah di dalam sifatnya. Artinya sifat Allah itu tidak berubah-ubah. Sifat yang berubah contohnya kayak apa? Contohnya kayak apa? Nah, contohnya makhluk itu bisa berpindah-pindah, kadang di sini, kadang di sana, namanya sifatnya berubah-ubah. Kamu tadi di sini enggak? Nanti enggak juga. Jadi kan kamu tadi enggak di sini sekarang, ini berarti zatnya berpindah-pindah. Kadang zatnya di sono, kadang zat di sini. Berarti sifat kamu itu berubah. Kadang gerak, kadang diam. Sekarang apa? Diam. Kadang gerak, sono kemari ya. Nah, zatnya Allah tidak punya sifat yang berubah seperti itu. Semua sifat yang mengalami perubahan bukan sifat Allah. Kayak kecil ke gede bukan sifat Allah. Allah enggak mengalami perubahan kecil gede. Lapar, sehat, lapar, kenyang, sehat, sakit, itu bukan sifat Allah. Marah, senyum, bukan sifat Allah itu. Itu sifat yang mengalami perubahan. Semua sifat yang mengalami perubahan bukan sifat Allah. Sifat Allah itu tetap tidak mengalami perubahan. Yang enggak gerak, enggak diam. Makanya kalau ada ayat, ada hadis mengatakan Allah sepertiga malam turun, nanti hampir pagi naik lagi. Lu kira Tuhan jelangkung naik turun begitu? Hah? Ada ayat bunyinya wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Tuhan datang, malaikat kayak siapa?
kayak upacara bendera. Jokowi datang, yang lain siap-siap baris. Bagaimana sih? Itu kan ayatnya begitu, biarin begitu ayatnya. Itu kan teksnya, konteksnya dipikir gimana makna mukhalafah lil hawadis. Jangan teksnya begitu, konteksnya begitu pula. Goblok kamu berarti pikirannya. Quran itu untuk orang tua, untuk anak yang berakal, orang berakal, bukan untuk anak kecil. Nah kamu kan orang tua, berakal, ya jangan mikir kayak anak kecil dong. Ja'a itu fi'il perbuatan yang disifatkan untuk makhluk. Ja'a itu datang. Datang itu berarti dari tempat yang satu ke tempat yang berarti pindah dia. Nah kalau Allah pindah berarti mengalami perubahan. Mesti yang ja'a itu siapa? Yang datang siapa? Makhluk. Lah kalau waja'a rabbuka, kalau ada perbuatan dikatakan kepada Allah maknanya maka semua perbuatan yang disifatkan kepada Allah itu nanti dimaknai maknanya apa? Jadi maknanya mendatangkan. Bukan Allahnya datang, bukan, tapi Allah mendatangkan, begitu. Kalau Allah turun ayatnya maknanya Allah menurunkan, gitu. Kalau Allah datang maknanya Allah mendatangkan. Yang datang siapa? Yang datang pahala dari Allah, yang datang rahmat dari Allah, yang datang karunia dari Allah. Bukan Allah datang kuceluk. Iman macam apa itu? Kamu nggak kenal Allah kalau begitu. Makanya wajib ma'rifatullah, wajib kamu kenal Allah. Ya, jadi wajib kita imani sifat Allah tidak berubah-ubah. Sifat yang berubah-ubah harus kita tolak, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat Quran itu ayat yang satu dengan ayat yang lain nggak mungkin bertentangan, nggak mungkin. Pasti saling menafsirkan. Ayat innallaha ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas. Kalau dimaknai seperti itu bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai' walam yakun lahu kufuwan ahad. Biar enggak bertentangan gimana? Ya ditafsirkan seperti ini. Bahwa wujudnya Allah, zatnya Allah bukan benda. Sifatnya Allah bukan berubah-ubah. Kalau ada Allah marah, Tuhan kok marah? Nah, kalau enggak marah gimana? Kalau pas enggak marah gimana? Senyum-senyum gitu. Gimana sih? Marah itu bukan perbuatan Tuhan. Allah kok marah? Jadi segala sifat-sifat yang mengalami perubahan itu sifatnya makhluk. Sifat kita semua mengalami perubahan, bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah menciptakan. Satu doang. Allah perbuatannya cuma satu, menciptakan. Nggak ada lainnya, nggak ada. Jadi kalau ada Allah, perbuatan disifatkan kepada Allah kayak tadi, datang disifatkan kepada Allah, turun disifatkan kepada Allah, maka maknanya menciptakan, harus begitu. Tidak boleh dimaknai lain, nggak boleh. Segala perbuatan yang seperti perbuatan makhluk disifatkan kepada Allah, maka maknanya menciptakan. Allah datang maknanya mendatangkan, menciptakan sesuatu datang. Allah turun maknanya menurunkan, menciptakan sesuatu itu turun. Nah yang turun sepertiga malam siapa? Malaikat rahmat. Allah turunkan malaikat rahmat untuk berkeliling. Bukan Allah turun terus keliling. Kira tukang ronda pakai kentongan teng itu. Gimana sih?
Yang turun malaikat rahmat. Allah turunkan berkeliling mencari hamba-hamba Allah yang tahajud, yang istighfar, yang berdoa, terus lapor kepada Allah. Ketika lapor, Allah nanya, malaikat, ngapain aja hambaku malam ini? Allah kok nanya, goblok ya? Ngapain nanya? Tahu nggak Allah? Ngapain nanya? Ngapain nanya? Maknanya mau menunjukkan malaikat ini akan jadi saksi amalnya hamba-hamba Allah nanti, gitu loh. Mereka yang ditanya itu ketika menjawab, nah, kamu jadi saksi nanti untuk amal-amal mereka, begitu dong. Bukan Allah tanya itu mau cari tahu, bukan. Tapi Allah nanya, ketika mereka menjawab, Allah tunjukkan, nah mereka inilah yang akan jadi saksi amal-amal hambaku nanti. Maka malaikat bersaksi, bohong ya Allah, dia nggak begitu dulu, lihat bola ya Allah kan malam ya Allah. Kan repot ente ngomong, enggak saya zikir ya Allah, ada saksinya banyak. Ya, jadi perbuatan Allah hanya satu, apa? Menciptakan. Jadi ketika ada ayat yang mengatakan macam-macam begini-begini, yang ayat itu masih mensifatkan, masih menggambarkan adanya kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, maka harus ditakwil. Terus perbuatan Allah itu apa? Menciptakan. Maknanya menciptakan itu adalah takdir. Apa takdir? Takdir itu meninggalkan bekas, menimbulkan hasil. Perbuatan yang menimbulkan hasil, satu-satunya perbuatan yang menimbulkan hasil hanya perbuatan Allah. Lainnya tidak menimbulkan hasil. Maka kamu kalau nggak ngaji ilmu ini, maka kamu selamanya tertipu. Kamu menganggap ada banyak yang punya perbuatan dan banyak yang punya hasil. Ya, si anu perbuatan begini, si anu perbuatan begini, si anu perbuatan. Dianggap masing-masing punya hasil. Nah, kalau masing-masing punya hasil, Allah juga punya hasil. Jadi yang perbuatan yang menghasilkan ada siapa? Ada berapa orang? Banyak kalau begitu dong. Allah menghasilkan api, menghasilkan panas, nasi menghasilkan kenyang, obat menghasilkan sehat. Kalau menghasilkan semua, berarti Allah banyak sekutunya dong. Sedang kamu suruh iman la syarikalah, Allah itu nggak ada sekutunya. Berarti kamu harus iman, tidak ada yang perbuatannya bisa menghasilkan kecuali Allah. Adapun kita kelihatannya punya hasil, maka hasil kita itu diciptakan oleh Allah. Itu. Kamu jangan tertipu dengan apa yang kamu lihat. Kalau kamu lihat tukang sulap buka topi, topinya keluar apa? Burung, keluar apa? Kelinci. Itu asli nggak? Asli nggak itu? Asli? Kelincinya asli. Topinya bisa ngeluarin kelinci, asli nggak? Enggak. Itu tipuan mata. Kalau kamu percaya, kamu berarti tertipu. Kalau kamu percaya topi itu betul-betul ngeluarin kelinci, berarti kamu tertipu. Kan kerja tukang sulap ngapain? Nipu kan, ya kan? Gimana dia dengan cepat mengeluarkan apa? Bunga, sapu tangan. Kamu yang lihat, wah hebat ya. Tertipu, kayak betul-betul keluar dari dia. Api kamu lihat tempelin kertas timbul hangus, kamu anggap hangus dari api, kamu tertipu. Ya?
Jadi tiap hari kamu tertipu, ya Allah nggak matang-matang sini, tertipu kamu. Kalau mengandalkan matang dari jadi hanya ilmu ini yang membuat kamu keluar dari ketertipuan. Namanya ilmu hakikat. Jadi kalau kamu nggak ngerti hakikat sesuatu, kamu selamanya tertipu. Makanya ada setelah kamu lihat tukang sulap, ada di belakang itu bukan menampilkan trik sulap. Itu namanya hakikatnya gitu loh. Aslinya mah begini nih, gitu loh aslinya. Nah, api yang kamu lihat ketika nempel kertas itu membakar, aslinya nggak begitu, gitu loh. Aslinya gimana? Aslinya api diciptakan sendiri, nempel diciptakan sendiri, hangus Allah ciptakan sendiri, gitu loh. Hanya gara-gara kamu nggak melihat Allah, kamu anggap hangus muncul dari api, gitu loh. Hakikatnya Allah yang memunculkan hangus, bersamaan api itu nempel kertas, gitu loh. Bersamaan nasi masuk perut kamu, Allah bikin kenyang. Bersamaan obat masuk perut kamu, Allah bikin sehat. Kalau kamu anggap obatnya peleng, oh tertipu kamu. Kamu tidak menyadari ada pertolongan Allah dalam setiap perbuatan kita. Makanya Quran mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Allah nggak ngomong Allah menciptakan kamu dan kamu terserah mau ngapain aja, nggak begitu. Lah itu artinya ya nggak usah tahu, yang penting kita tahunya perintah Allah mana kita kerjakan, gitu aja. Adapun yang akan terjadi apa sudah ada di ilmunya Allah. Besok akan begini, lusa akan begini, senin akan begini. Allah mengetahui dan Allah memunculkan satu persatu sesuai yang Allah ketahui. Ya, jadi perbuatan Allah hanya satu, yaitu takdir, menciptakan, menimbulkan bekas. Hingga apapun yang muncul di jagat ini, yang munculnya itu baru, tadinya nggak ada terus jadi ada, kemunculannya hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diciptakan oleh yang lain selain Allah. Jadi kalau kamu menyangka, lah kita kan juga punya perbuatan, Beb. Ya, perbuatan kita namanya kasab ikhtiar. Kasab itu apa? Kasab itu usaha, ikhtiar memilih. Kita itu kerjanya cuma memilih. Artinya apa? Kayak di sekolahan lah. Sekolahan kamu disuruh jawab soal sama guru kamu. Soalnya yang bikin guru, pilihan yang bikin guru, gitu loh. Allah menghadapkan kamu dengan pilihan, gitu loh. Kerja kita semua disuruh milih. Saya milihnya A, Allah munculkan A nanti, gitu loh. Saya milihnya B, Allah munculkan B nanti. Bukan kamu yang munculin, bukan. Kamu nggak bisa munculin apa-apa, nggak bisa. Kalau kamu bisa munculkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, oh kamu itu jadi orang kaya raya dong. Kamu kan nggak pengen hidup melarat, susah, itu nggak pengen kan? Ya, hidup rumahnya kecil, sempit, nggak pengen kan? Nah, gara-gara kamu nggak bisa merubah keadaan, ya kamu terima aja. Makanya yang memunculkan perubahan-perubahan itu adalah Allah. Andai makhluk bisa menjadikan sebuah perubahan, mesti makhluk akan merubah dirinya jadi lebih baik lagi, akan jadi orang yang hebat orang. Tapi kita hanya bisa milih. Adapun hasilnya Allah yang menciptakan. Ada yang milih pengen jadi lurah, pasti nggak jadi lurah? Ya nggak pasti. Kalau semua yang milih jadi lurah bisa jadi lurah, ya sedunia lurah semua nanti dong. Ya, sekampung ada pemilihan lurah,
Yang daftar berapa? 3, 4. Yang jadi 1. Semuanya milih semua. Saya mau jadi lurah, saya mau lurah. Tapi yang menentukan Allah satu. Jadi kita kerjanya cuma milih, mengusahakan dan memilih. Hasilnya yang menciptakan Allah. Kerja kita bukan menghasilkan, tapi hanya memilih. Hasilnya Allah yang memunculkan, ya. Masuk adzan Isya, kita dengar adzan sebentar. Wallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم رب هذه الدعوات التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة ودرجة العليا رفيع بعد المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Di kerja Allah itu berbeda dengan kerjanya makhluk. Kamu nggak usah bayangin Allah kalau kerja gimana ya, nggak usah. Kamu hanya disuruh perintah mengetahui bahwa Allah itu perbuatannya hanya satu, menciptakan. Perbuatan menciptakan itu yang bagaimana? Yang kalau menciptakan nggak butuh alat, nggak butuh bantuan. Itu namanya menciptakan. Gitu.
Nah, kalau kerja yang butuh alat, butuh bantuan namanya kasab ikhtiar. Itu kerjanya makhluk. Ada alatnya, ada penolongnya. Alatnya yang bikin siapa? Allah. Penolongnya siapa? Allah. Dikasih alat sama Allah, dan Allah menolong kita menjadikan hasil. Kalau nggak ada penolongnya, ada hasilnya nggak? Ya nggak akan ada hasilnya. Hah? Kamu bacokin orang, tapi Allah nggak jadiin hasil, ya nggak akan bisa terbacok orang itu. Sama kayak kamu mau bakar orang, tapi Allah nggak bikin hangus, bisa? Kayak siapa? Namrud. Ketika Namrud marah sama Nabi Ibrahim, kata Namrud, tangkap Ibrahim, bakar, pasti hangus, pasti mati. Kata Namrud, dipikir Namrud, api itu alat yang bisa menghasilkan hangus. Bukan, api itu alat untuk kamu kerja. Adapun hasilnya hangus, Allah yang bikin, bukan alatnya, bukan. Maka dikumpulkanlah api untuk membakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan, ya nggak kebakar. Sampai 40 hari Nabi Ibrahim di dalam api. Tenang, ngopi-ngopi, nyantai-nyantai di dalam api selama 40 hari. Begitu terbuka apinya selesai mati, Namrud kaget, kok bisa nggak kebakar, padahal sudah dibakar pakai api. Apinya nggak tanggung-tanggung, nggak pakai korekan, nggak, pakainya kayu bakar yang segitu gedenya. Kenapa? Alatnya diciptakan, tapi pertolongannya hangus, nggak diciptakan, ya nggak bakal hangus. Maka kata Nabi apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nggak ada yang bisa bikin maldorot, nggak ada. Hanya Allah yang menjadikan maldorot. Sama dengan manfaat, nggak ada yang bisa bikin manfaat kecuali Allah yang bikin manfaat untuk sesuatu. Ya, jadi ini yang kita kaji untuk mengenali ma'rifat tentang Allah Tuhan kita. Wazatnya Allah yang pertama bukan benda, tidak terikat oleh ruangan, tidak terikat oleh berat, tidak terikat oleh ukuran. Yang kedua, sifat Allah tidak mengalami perubahan, nggak berubah-berubah. Semua sifat yang berubah-berubah itu bukan sifatnya Allah, tapi sifatnya makhluk. Yang ketiga, perbuatan Allah takdir, menciptakan. Menciptakan itu maknanya perbuatan yang nggak butuh kepada alat dan bantuan, nggak butuh penolong. Adapun kerja yang butuh penolong itu adalah kerjanya kita. Kerja yang butuh alat adalah kerjanya kita. Hingga kita ini walaupun kelihatannya diberikan kemampuan oleh Allah, tapi tetap kita itu sifatnya lemah. Lemah itu apa? Yang kerjanya dibantu oleh yang lain, itu namanya orang yang. Kamu kalau nggak dibantu pakai alat bisa kerja nggak? Berarti kamu itu lemah atau kuasa? Lah yang kuasa siapa? Hanya Allah. Yang kerjanya nggak butuh dibantu oleh yang lain, nggak butuh alat, gitu loh. Ya, kerjanya kita selamanya butuh alat, dan alat, ingat nih, alat tidak bisa menghasilkan apapun. Yang menghasilkan adalah penolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau pakai alat apapun, mengharapkan bismillah, insya Allah ada hasilnya yang Allah munculkan dari sini. Makan bismillah, pakai pisau bismillah, masak nasi bismillah. Kenapa? Nah, mengharapkan Allah menjadikan pertolongan. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang ma'rifat, bisa mengenal kepada Allah, bisa tambah iman kepada Allah, bisa tambah tunduk kepada Allah, mengharapkan selalu pertolongan Allah, bergantung hanya kepada Allah, dan hati kita nggak terkait pada selainnya Allah. Hingga hari kematian kita bisa membawa iman yang selamat di dunia sampai nanti di akhirat,
bisa kumpul bersama para aulia, para syuhada, para solihin, para anbiya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi'an wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa jiratin suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina ghabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.